penuh. Karena nanti kita jam 8 ada ini, bisa dimulai aja. Baik. Ya. Ya. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di hari ini Selasa kita kembali untuk bertemu walaupun secara online. Semoga tidak mengurangi semangat kita, semoga tidak mengurangi keberkahan yang Allah berikan untuk kita semua, dan tentunya ilmu yang manfaat insya Allah yang Allah berikan untuk kita menjadi bekal wasilah untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Dan semoga senantiasa sehat walafiat Bapak Ibu sekalian, dan semoga senantiasa umur kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan hari ini ngaji kita terjemah Quran metode Sapinda sekaligus kaidah bahasa Arab. Ya, hari ini adalah surah Ali Imran ayat 29. Ya, surah Ali Imran ayat 29. Kita basmalah diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, kita terjemahkan kalimat fi'il terlebih dahulu. Pertama, qul. Qul ini fi'il amr, artinya katakan olehmu Muhammad. Qul, katakan olehmu Muhammad. Tukhfu, tukhfu fi'il mudhari af'alul khamsah. Asalnya tukhfuna. Asalnya tukhfuna karena ada in. Ya, in ini adalah huruf jazm, maka nunnya dibuang. Hadfun nun. Jadi tukhfu, asalnya tukhfuna. Fi'il mudhari af'alul khamsah. Arti tukhfu, kalian menyembunyikan. Tukhfu, kalian menyembunyikan. Tubdu, ya tubdu sama ini fi'il mudhari af'alul khamsah, asalnya ada nun. Tubduna, karena ataf au maka dia ngikuti tukhfu. Jadi kalau diurutkan seperti in tukhfu ma fi sudurikum au in tubdu, seolah seperti itu, cuma innya dihilangkan. Jadi tubdu fi'il mudhari af'alul khamsah, yang arti tubdu adalah ya kalian tampakkan. Ya, kalian tampakkan. Tukhfu, kalian sembunyikan. Tubdu, kalian tampakkan. Ya, Kalau khamsah itu namanya apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia aja gimana Ustaz? Jadi biar langsung ngerti kita gitu. Kalau itu ya, kan af'alul khamsah itu adalah arti af'alul khamsah lagi kan dua kali ya. mikir jadinya Ustaz. Nun, nun biasanya kan nun ya Ustaz ya. Kenapa? Af'alul khamsah berarti terakhirnya nun kan hurufnya. Ya, fi'il mudhari yang akhirnya nun. Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang 5. Jadi af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang 5. Yang 5 ini akhirannya nun, begitu. Fi'il mudhari 5 huruf maksudnya gitu. Ya, fi'il mudhari af'alul khamsah itu 5 fi'il mudhari yang akhiran nun. 5 fi'il mudhari. Ya, 5 fi'il mudhari yang akhiran nun. Akhirannya nun. Af'alul khamsah fi'il mudhari. Nunnya di mana Ustaz? Memang fi'il mudhari itu ada 5 gitu Ustaz. Fi'il mudhari itu ada 14. Ada 14. Ada 14. Nah, karena tidak semuanya yang pakai itu. Ya, yang tasrifan itu. Nah, yang 14 ini ada kelompok yang 5. Ya, kelompok yang 5 itu disebut af'alul khamsah. Fi'il mudhari yang 5 ini karena dia ada ciri khasnya, yaitu akhirannya ada nunnya, begitu. Tapi nunnya nggak kelihatan Ustaz. Ya kan Ya, ada kan ada in-nya. Jadi kalau ada in huruf jazm, ya ciri jazm itu
kalau untuk awal hamzah dia dibuang nunnya. Asalnya tuhfuna karena ada in harus dibuang. Jadi in tuhfu. Tubduna karena ada in jadi tubdu. Ya, gitu. Baik. Tubdu kalian tampakkan. Ya'lam fi'il mudhari sahih akhir. Ya, ya'lam fi'il mudhari sahih akhir. Ini jazm karena sukun. Ya'lam artinya mengetahui. Ya'lam mengetahui. Kemudian ya'lamu fi'il mudhari sahih akhir artinya juga mengetahui. Ya. Kenapa jadi jazm, Ustaz? Kan yang Ya lama. kan ada in. In itu selain huruf jazm juga huruf syarat. Oh, masih Jadi atop, masih maktuf. bukan maktuf. Itu jawab syarat namanya. Oh, jawab syarat. Iya, jadi kalau misalkan in ini sebagai huruf syarat, maka wajib ada jawab syaratnya. Kalau in ini huruf jazm, maka ada fiil yang dijazmkan. Jadi dua fungsi. In ini bisa untuk jazm dan sekaligus untuk syarat. Jadi in itu untuk tufu sama untuk tubdu sama ya'lam. 3. Iya, Untuk betul. 3 Tiga. ya di depan Tiga. sekali. Tapi untuk tuhfu dan tubdu ini adalah fiil syarat. Tapi kalau ya'lam jawab syaratnya. Oh, jawab Jadi kalau syarat. kita nanti kajian untuk huruf syarat itu ada fiil syarat, ada fiil jawab syaratnya. Baik, kita akan uraikan semuanya Bapak Ibu. Qul katakan oleh Muhammad, in jika tuhfu kalian menyembunyikan ma apa yang fi di dalam sudurikum dada kalian au atau tubduhu kalian menampakkannya ya'lam mengetahui hu kepada hal itu Allahu Allah atau ya'lamhu diketahui Allahu Allah. Hu itu bukannya, Ustaz. Kenapa? Hu itu bukannya. Iya-nya. Ya'lamhu mengetahuinya. mengetahui kepadanya Allahu Allah. Itu terjemah yang biasa, ya'lamhu mengetahui kepadanya Allah. Tapi kalau misalkan ada terjemah yang kedua, jadi dipakai di ya'lamhu diketahui Allahu Allah. Jadi boleh dua cara penerjemahan. Jadi boleh mengetahuinya Allah atau diketahui Allah. Atau kalau menerjemahkannya Allah mengetahuinya gitu kali ya Ustaz ya. Ya, boleh Ya, Allah. betul, ya, betul. Iya. Antara predikat dulu baru subjek ya, Ustaz ya. Iya. Ya, Kalau ada tiga cara. Ya, ada Kalau tiga di cara. jadi kalau memakai di berarti ada majhul, kan ini maklum, Ustaz. Di langit dan di Ini Bu, kaidah bahasa Arab, kalau maf'ul bihnya didahulukan sebelum fa'il, maka boleh diartikan di majhul. Kan hu-nya itu maf'ul bih, Allahunya fa'il, Allahnya belakangan, hu-nya duluan. Nah, jadi ada kaidah dalam bahasa Arab, kalau maf'ul bih didahulukan boleh diterjemahkan jadi diketahui Allah. Itu Jadi boleh kaidahnya aja. ada yang double-double ya, Ustaz? Ya, karena bahasa Arab itu kan sangat luas, jadi bisa dengan berbagai sisi. Tapi kalau kita misalkan bahasa, kita ambil yang simpel aja. Ya lamhu, kita perkata saja supaya tidak kemana-mana mungkin ya. Ya lamhu, mengetahuinya Allahu Allah gitu. Ya gitu. Wa dan ya lamu, dia Allah mengetahui ma apa yang di samawati di langit, wama dan apa yang fil ardi yang di bumi. Wallahu dan Allah ala atas kulli semua syai'in hal qadirun maha kuasa. Kita ulang, qul katakan oleh Muhammad, in jika tuhfu kalian menyembunyikan ma apa yang fi di dalam sudurikum dada kalian au atau tubduhu kalian menyembunyikannya ya lamhu kalian menampakkannya ya lamhu mengetahuinya Allahu Allah wa dan ya lamu dia Allah mengetahui ma apa yang fi di dalam fi di as-samawati langit wa ma dan apa yang fil ardi di bumi. Allahu dan Allah ala atas kulli semua syai'in hal qadirun maha kuasa. Ya, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah in jika Tufu kalian menyembunyikan apa yang fi sudurikum di dalam dada kalian au tubdu atau menampakkan dalam Allah mengetahuinya Allah Ya'lamu dan Dia mengetahui apa yang Allah mengetahui apa yang di dan apa yang dalam bumi. Allah kulli atas segala sesuatu syai'in qadir, Maha mengetahui, Maha kuasa. Kalau kalian menampakkan ya dan Allah mengetahui. Baik, kita akan urai dengan membacakan per individu. Ya, yang belum gabung Pak Imron sama Bu Ella ya hari ini. Bu Ella sama Pak Imron belum gabung. ya Pak Imran Baik, ada silakan. sesuatu kayaknya. Tadi ada di masjid. Baik, silakan dilanjut Pak Mazwar, silakan diterjemahkan. Semua tadi ya. Ya, semua satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul katakanlah in jika tuhfu kalian menyembunyikan ma apa yang di sudurikum pada dada-dada kalian au tubduna atau menampakkannya ya'lamullah Allah mengetahuinya wa ya'lamu dan dia Allah mengetahui ma apa yang fi samawat apa yang ada di langit wa ma fil ard dan apa yang ada di bumi wallahu dan Allah Di langit? Di langit dan di bumi ya. Wallahu dan Allah atas kulli sesuatu syai'in atas segala kulli syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul katakanlah olehmu Muhammad in tukhfu jika kalian menyembunyikan ma apa yang fi di dalam sudurikum dada-dada kalian au tubduhu atau kalian menampakkannya ya'lamhu mengetahuinya Allahu Allah wa ya'lamu dan dia mengetahui ma apa yang fis samawati di dalam langit wa ma dan apa yang fil ard yang ada di dalam bumi wallahu dan Allah ala kulli atas segala syai'in sesuatu qadir maha berkuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Afriel. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah ya Muhammad in jika tufu kalian menyembunyikan ma apa yang fi di dalam sudurihim hati atau dada kalian atau tubduhu kalian menampakkan ya'lamhu dan mengetahui Allah wa dan ya'lamu mengetahui ma apa yang fi di dalam as-samawat langit dan wama fil ard dan apa yang ada di bumi wallahu wa dan Allah ala atas kulli syai'in qadir setiap mengetahui maha kuasa setiapnya Maha kuasa atas segala hal, atas semua. maha kuasa atas segala hal. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani, berikutnya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah ya Muhammad in jika tufu kalian menyembunyikan ma apa yang fi di dalam sudurikum hati-hati kalian atau tubduhu tampak atau kalian tampakkan ya'lamhu dia mengetahuinya Allah wa ya'lamu dan mengetahui ma apa yang fi di dalam as-samawati di langit wa dan apa yang ma dan apa yang fi di dalam bumi
Wallah dan Allah atas segala atas kulli setiap sesuatu ingkadir maha berkuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Awan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul katakanlah in bahwa tuhfu kalian menyembunyikan in jika tuhfu jika jika tuhfu kalian menyembunyikan ma apa yang di dalam kalian menyembunyikan ma apa yang di dalam sudurikum dada-dada kalian atau tubduhu menampakkannya ya'lamhu ya'lamullah Allah mengetahuinya wa ya'lamu dan Allah mengetahui ma apa yang fis samawati di langit wa ma dan apa yang fil ardi di bumi wallahu dan Allah ala kulli atas segala sesuatu ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imron, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah in jika tuhfu kalian menyembunyikan ma apa yang fi di dalam suduri dada-dadakum kalian atau tubdu kalian menampakkannya ya'lamu mengetahui ya'lamhu mengetahuinya Allahu Allah wa dan ya'lamu mengetahui ma apa yang fi di dalam as-samawati langit di langit wa dan ma apa yang ma apa fi di dalam ard bumi wa dan Allahu Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, silakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul katakan wahai Muhammad in jika tuhfu kalian menyembunyikan ma apa-apa yang fi di dalam sudurikum dada kalian atau tubduhu kalian menampakkannya ya'lamu mengetahuinya Allahu Allah wa dan ya'lamu mengetahui Allah ma apa yang di dalam as-samawati langit wa dan ma apa yang fil ardi di bumi wa dan Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Bu Harti, silakan, Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul katakanlah wahai Muhammad in jika tuhfu kalian menyembunyikan ma fi apa yang sudurikum dalam dada-dada kalian atau tubduhu kalian menampakkannya ya'lamu dia mengetahuinya Allahu Allah wa ya'lamu dan dia Allah mengetahui ma fi apa yang as-samawati di langit wa ma fil ard dan apa yang di dalam bumi. Wallahu dan Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul katakanlah Muhammad in tuhfu jika kalian menyembunyikan ma apa yang fi di dalam sudurikum dada-dada kalian autubduhu atau kalian menyembunyikannya menampakkannya ya'lamhu dia mengetahuinya Allahu Allah wa ya'lamu dan dia mengetahui ma apa fi dalam as-samawati langit wa ma dan apa yang fil ardi di bumi. Wallahu dan Allah ala atas kuli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Baik, alhamdulillah sudah kita terjemahkan Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut kaidah bahasa Arabnya. Ya, mengulang materi di buku kuning, buku Nahwu. Ya, kita akan murojaah ya di halaman halaman 86 ya tentang fa'il.
Ya, tapi sebelum ke fa'il saya akan mengulang dulu ya tentang fi'il sahih ya, atau fi'il mudhari ya, fi'il mudhari untuk mengulang materi kita yaitu di halaman 63 ya. Silakan dilihat halaman 63 Bapak Ibu sebelum kita lanjut nanti ke halaman 80. Nah, ini adalah fi'il yang mu'rab yang mengalami perubahan harokat akhir yaitu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini dibagi 3 kategori. Jadi fi'il mudhari dibagi 3 kategori. Pertama ada namanya al-mudhari sahihul akhir. Mudhari sahih akhir maksudnya adalah fi'il mudhari yang huruf akhirnya selain alif, waw, dan ya. Selain alif, waw, dan ya. Contoh yashrobu. Yashrobu itu akhirannya ba. Nah, kemudian yang kedua al-af'alul khamsah. Kelompok fi'il 5. Jadi fi'il mudhari yang 5 karena yang 5 ini akhirannya nun. Contoh yadhabani, bisa yadhabani, bisa tadhabani, bisa yadhabuna, bisa tadhabuna, atau tadhabina yang ada nunnya. Jadi ada 5 dari 14. Nah, kemudian yang ketiga adalah mu'talul akhir. Nah, mu'tal akhir ini kebalikan atau lawan dari sahih akhir. Ini fi'il mudhari yang harokat yang huruf akhirnya adalah salah satu dari yang 3 dari alif atau waw atau ya. Itu salah satunya. Contoh yada'u akhirannya waw, yahdi akhirannya ya, yarudho akhirannya alif lazimah. Alif lazimah. Nah, kemudian berlaku hukum ada marfu, ada mansub, ada majzum. Marfu itu hukum asal, baik fi'il maupun isim, hukum asalnya semuanya marfu. Contoh misalkan fi'il yashrobu, kemudian yaftahu, yaf'alu itu marfu karena dengan dhammah. Asalnya hukumnya semua fi'il maupun isim itu marfu, hukum asal. Nah, termasuk juga isim. Contoh masjidun. Jadi sebelum ada masjid dan masjidin, hukum asalnya adalah masjidun atau al-masjidu. Baitun atau al-baitu, kitabun atau al-kitabu itu hukum asal. Jadi hukum asal ya dalam harokat baik fi'il maupun isim hukum asalnya adalah marfu. Salah satu ciri marfu dengan harokat dhammah. Itu hukum asal. Nah, kemudian ada huruf-huruf yang merubah hukum asal. Huruf-huruf yang merubah hukum asal kalau dia jadi mansub namanya amil nawasib. Kalau dia jadi majzum namanya amil jawazim. Kalau untuk isim dia jadi majrur namanya huruf jar. Nah, jadi ada hukum-hukum baru yang di luar hukum asal ketika ada pengaruh dari huruf-huruf yang baru yang kemudian bisa merubah harokatnya. Nah, contoh untuk marfu'nya fi'il mudhari yashrobu dengan dhammah. Ya, jelas dhammahnya. Untuk af'alul khamsah yadhabani subutun nun. Nunnya. Jadi bukan harokat. Jadi untuk af'alul khamsah cirinya bukan harokat tapi huruf akhir. Subutun nun artinya adanya nun. Nah, untuk mu'tal akhir ya semua pakai muqaddarah, dhammah muqaddarah. Ya. Ya itu yada'u asalnya yada'u. Yahdi asalnya yahdiyu, yardo asalnya yaroda'u. Cuma karena pengucapannya kagok nanggung maka disingkat. Jadi orang Arab ada bahasa singkat. Yada'u, yahdi, yardo begitu. Itu untuk mu'tal. Jadi yang mu'tal, fi'il yang mu'tal, yang huruf akhirnya itu adalah huruf ilat, alif, waw, atau ya. Orang Arab sering ngucapnya disingkat-singkat. Itu kebiasaan adatnya orang Arab. Nah, kemudian mansubnya. Mansub itu yang paling gampang, cirinya fathah. Contoh, yashrobu karena ada lan. Nah, kalau mansub itu harus ada sebab. Sebabnya karena huruf nasab. Contoh lan. Lan itu huruf nasab. Lan atau an. Yashrobu jadi ada lan jadinya yashroba. Harokatnya berubah dari dhammah jadi fathah. Kemudian yadhabani af'alul khamsah itu menjadi hilang nunnya. Jadi bukan fathah tapi hilang nun. Tadi marfu adanya nun. Mansub hilang nunnya. Hadfun nun. Jadi lan yadhaba. Nah, untuk yang mu'tal akhir ya. Untuk yang waw dan ya dia ada fathah. Lan yad'uwa muncul fathahnya. Lan yahdiya muncul fathahnya. Tapi untuk yang
alif lazimah tetap dia tidak menggunakan harokat fathah lan yarudha, tapi dibahasakan fathah muqaddarah, fathah yang diprediksikan, yang diperkirakan seolah lan yarudha, tapi a-nya gak dibaca, tetap lan yarudha. Terakhir madzum, ciri gampangnya madzum dengan sukun. Contoh tadi yashrobu karena ada huruf jazm, salah satunya adalah lam huruf jazm, in juga tadi huruf jazm. Maka jadi lam yashrob, sukun akhirnya. Af'alul khamsah yadhabani karena ada lam, hilang nunnya, lam yadhaba. Kemudian karena ini mu'tal akhir, huruf ilat itu huruf penyakit, maka diamputasi. Kalau ada jazm, maka huruf ilatnya otomatis harus dibuang. Lam yada'u, lam yahdi, lam yarudha. Diamputasi, dihilangkan huruf ilatnya. Nah, ini terkait dengan fi'il mudhari. Sampai sini, sebelum dilanjut ke pembahasan yang kita akan lanjutkan lagi, ada pertanyaan terkait dengan halaman 63. Fi'il yang mu'rab dan tanda-tandanya itu fi'il mudhari, pembagiannya dengan 3 pembagian. Pak Ustadz, kalau yang tuhfu itu mudhari apa Pak Ustadz? Dia af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Asalnya tuhfuna. Nah, kemudian di sini contohnya cuma satu ya. Ya. Yadhabani. Jadi kalau saya bahasakan bisa yadhabani, bisa tadhabani, bisa yadhabuna, bisa tadhabuna, bisa tadhabina. Jadi bisa awalan ya, akhiran nun, bisa awalan ta, akhiran nun. Nah, kemudian untuk pertengahannya sebelum akhir bisa dengan alif, bisa dengan wawu. Jadi tapi kalau ini dengan alif bukan majhul ya Pak Ustadz ya? bukan. Oh, soalnya pakai ini kan domah yu itu loh, bukan tak. Bukan. Oh. Ya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Afan saya terlambat karena dari tadi buka belum ada, jadi ada menggunakan link yang sebelumnya. Jadi sekarang sudah menggunakan link yang sebelumnya. Mungkin harus scroll ke atas dulu. Oh gitu ya. Jadi karena enggak ini terus akhirnya saya ada apa-apa berita-berita masuk terlambat. Ya. Jadi untuk kedepannya ya begitu ya Pak Mazwar ya, untuk kedepannya jadi ditetapkan linknya adalah ya ini terus udah sebulan, udah 2 bulan ini kita pakai ini terus. Ya, jadi biasanya saya taruh nanti di scroll ke atas aja. Jadi di scroll ke atas ya Bu, boleh lah ya. Ya. Syukron Ustadz, yang afalul hamsah itu adalah yang pertama hum, kedua huma, ketiga hunna, keempat antuma, kelima antum gitu ya Ustadz? Ya, betul. Jadi ada antuma, ada 5. antuma. Yang pertama adalah huma. Ya, yang pertama adalah huma. Pertama adalah huma. Yang kedua itu hum. Ya. Yang kedua itu hum. Ya. Yang ketiga itu anti. Anti kan 1 orang Ustadz. Iya, tapi tetap dia pakai nun kan. Ya kaidahnya begitu. Anti itu yang ketiga. Yang keempatnya hum. Yang kelimanya baru antum. Untuk memudahkan mungkin yang ujungnya ada nun aja barangkali Ustadz gitu. Ya, ada nun. Jadi bisa dengan huma, kemudian bisa dengan hum, kemudian anti, antum itu. Jadi huma semua yang ada nun. Ya, yang ada nunnya itu. Jadi kalau kita lihat nanti di tasrifan itu di buku hijau itu dilihat bisa di bab tasrif fi'il mudhari itu. Jadi ketahuan di bab tasrif fi'il mudhari itu nanti ada yang 14 itu kita lihat ada yang nun. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Ini juga kita mengulang tentang fa'il, naibul fa'il, ya, mubtada dan khobar. Jadi kita ulang mereview murojaah dari halaman 86 sampai halaman 95. Halaman 95 kita coba ulang ya. Halaman 95 dan 96 ya. Jadi 86 sampai 96 kita murojaah tuh. Yang pertama bahasakan begini. Judulnya adalah macam-macam isim marfu. Macam-macam isim marfu. Apa itu isim marfu? Kita harus tahu dulu apa itu isim marfu.
Isim marfu adalah isim yang dia memiliki ciri marfu. Saya ulang, isim marfu adalah isim yang memiliki ciri marfu. Ciri marfunya ada 4. Pertama, akhiran dhammah. Kedua, akhiran dhammah muqaddarah. Ketiga, akhiran bukan akhiran. Yang ketiga adalah ada alif sebelum huruf akhir. Nah, ada alif sebelum huruf akhir. Berarti kedua sebelum akhir. Ada alif kedua sebelum akhir. Dan yang keempat ada wawu kedua sebelum akhir. Nah, bagaimana penerjemahannya? Pertama adalah dhammah. Jadi kalau ada isim, kemudian akhirannya dhammah disebut isim marfu. Atau dhammah muqaddarah juga isim marfu. Atau ada huruf kedua sebelum akhirnya alif. Alif ini berfungsi untuk apa? Alif ini berfungsi yang pertama adalah untuk musanna. Musanna itu dengan alif. Ya, kalau dia pakai contoh misalkan waladun, itu kan dhammah. Kalau musanna waladani, itu marfunya dengan alif. Waladani panjang. Tapi kalau dia mansub bukan dengan alif, dengan ya, jadi waladaini. Jadi nanti ada bahasanya mansubnya, tapi ini adalah marfu dulu. Kemudian berikutnya adalah yang keempatnya adalah dengan wawu. Apa untuk wawu itu? Wawu itu berlaku untuk jamak mudzakkar salim dan berlaku untuk asmaul khamsah. Contoh, muslimuna, huruf kedua sebelum akhirnya wawu, itu dia marfu. Mu'minuna, huruf kedua sebelum akhir itu wawu, berarti dia marfu. Kalau jadi mu'minina dengan ya jadinya mansub, bukan marfu lagi. Ya, begitu. Jadi itu ada wawu jamak untuk jamak mudzakkar sama apa, Ustaz? Asmaul khamsah. Abuka, akhuka, fuka, du. Jadi ada yang pakai wawu gitu. Di materi-materi yang sudah kita lalui sebelumnya. Itu bisa dilihat di rangkuman itu di halaman 31. Di halaman 31 ada rangkuman itu nanti terkait dengan mengulang marfu'atul asma. Nah, cuma di situ belum dikategorikan fa'il, naibul fa'il, mubtada dan khobar. Belum, hanya bahasanya adalah jenis isim marfu'nya di halaman 31. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasannya, rincian apa saja isim yang marfu yang memiliki tanda dhammah, tanda dhammah muqaddarah, tanda alif sebelum akhir, tanda wawu sebelum akhir. Yang pertama fa'il, bahasa Indonesianya subjek. Subjek. Ya, fa'il ini subjek. Fa'il ini adalah isim marfu yang berada setelah fi'il maklum. Saya ulang. Fa'il adalah isim marfu setelah fi'il maklum. Contoh, qolan nabiyyu. An-nabiyyu itu marfu, cirinya dhammah. Didahului oleh fi'il maklum, oleh qola, maka otomatis an-nabiyyu sebagai fa'il. Qalat Aisyatu marfu dengan ciri dhammah, didahului oleh qalat fi'il maklum, artinya Aisyatu itu sebagai fa'il, sebagai subjek. Hadarul mudarrisu, al-mudarrisu itu isim marfu karena dhammah. Diawali dengan hadara fi'il maklum, maka otomatis al-mudarrisu jadi fa'il. Jadi fa'il itu simpelnya adalah dia isim marfu setelah fi'il maklum. Baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari, tapi fi'il maklum. Ya. Nah, yang kedua adalah majhul. Kita langsung ke halaman 90, naibul fa'il. Nah, jika kita sudah memahami fa'il, otomatis kita akan memahami naibul fa'il. Kenapa? Karena hanya dibedakan fi'il di depannya. Fa'il didahului fi'il maklum. Kalau naibul fa'il didahului fi'il majhul. Itu bedanya. Sama-sama isim marfu, cuma didahului fi'il maklum namanya fa'il, didahului fi'il majhul namanya naibul fa'il. Contoh. Ya. Doroba aliyun. Itu aliyunnya sebagai fa'il karena dorobanya fi'il maklum. Tapi kalau duribal kalbu, al-kalbunya naibul fa'il. Kenapa? Karena duriba itu pola UIA. Jadi sebagai pengingat, fi'il maklum itu untuk sulasi mujarrad polanya ada 4. Ada pola AA,
Itu fi'il maklum itu pola AA, AIA, AA, AAA, AIA dan AUA. Itu 4. Nah, kalau untuk Halaman berapa yang fi'il majhul itu, Ustaz? ini naibul fa'il, Pak, halaman 90. Naibul fa'il itu halaman berapa? 90. 90. Oke. Oke. Nah, jadi untuk memahaminya sudah saya sampaikan waktu itu, ya sudah kita ulang-ulang juga tentang pola fi'il maklum. Terutama yang sulasi mujarrad itu ada pola AA, AAA, AIA dan AUA begitu. Nah, itu pola-polanya. Termasuk kalau kita dikembangkan, ya semuanya lengkapnya ada bahasa batu, kali, mana, bisa, sendiri, turun. Itu kan polanya yang waktu saya sampaikan tuh. Jadi itu untuk pola-pola keseluruhannya. Nah, sedangkan untuk majhul, terutama yang sulasi mujarrad hanya satu. UIA, awalannya U. Duriba, du kan U itu, dumah. Awalan dumah itu majhul dia. Jadi kalau misalkan ada isim marfu setelah fi'il majhul, itu pasti naibul fa'il. Contoh al-kalbu itu marfu karena dhammah, tapi didahului duriba. Duriba. Kalau duriba itu otomatis dia majhul, maka isim marfu setelah fi'il majhul itu adalah naibul fa'il. Contoh kasarol bintu. Kasaro itu fi'il madhi maklum karena kan pola AAA. Al bintu isim marfu cirinya dhammah, otomatis dia fa'il karena setelah fi'il maklum. Tapi kalau kita gunakan dia majhul jadi kusiro. Kusiro itu pola UIA, artinya dia majhul. Maka isim marfu setelahnya al-ina'u itu bukan fa'il lagi, tapi naibul fa'il. Contoh lagi yashrobul waladu. Al-waladu itu isim marfu karena dia dhammah. Sebelumnya ada fi'il maklum, yashrobu fi'il mudhari maklum. Nah, untuk fi'il mudhari, untuk membedakan maklum dan majhulnya, untuk majhul itu dua cirinya. Ya, untuk majhul itu pertama huruf pertamanya dhammah, yang kedua huruf ketiganya fathah. Jadi sulasi mujarrad fi'il mudhari itu kalau majhul huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah. Contoh yashrobu itu pasti dia fi'il maklum karena pertamanya bukan dhammah. Tapi kalau yushrobu itu huruf pertamanya dhammah, huruf ketiganya fathah. Nah, jadi polanya kalau huruf pertama dhammah, huruf ketiganya fathah itu fi'il majhul untuk mudhari'nya. Jadi kalau untuk ciri madhi dan mudhari itu beda dalam hal majhulnya. Fi'il madhi dalam hal majhul itu polanya UIA. Tapi kalau fi'il mudhari untuk majhulnya huruf pertama dhammah dan huruf ketiga fathah. Yashrobu jadi yushrobu. Al-labanu, yushrobul labanu. Al-labanu itu isim marfu karena dhammah. Karena dia didahului fi'il majhul, maka al-labanu menjadi naibul fa'il. Contoh lagi yadribu itu fi'il mudhari maklum. Ya, Muhammadun isim marfu. Isim marfu kenapa? Karena dia dhammah. Maka Muhammadun otomatis jadi fa'il karena setelah fi'il maklum. Beda dengan tudrobul hirratu. Ya, huruf pertamanya dhammah, huruf ketiganya fathah. Maka al-hirratu bukan lagi fa'il tapi naibul fa'il karena didahului fi'il majhul. Baik. Hirota apa artinya Ustaz? Kenapa? Al-hirota. Al-hiroh itu kucing. Kucing. Ya. Ada dari sahabat Abu Hurairah. Oh. Kucing. Iya, hiroh kucing. Hiroh itu ada dalam bahasa Arab kucing itu ada dua. Pertama hiroh, yang kedua kitun. Kitun itu dekat dengan bahasa Arab cat. Jadi rupanya cat itu dari bahasa Arab dari kitun pakai to. Bahasa Inggrisnya jadi cat. Banyak dipakai yang hiroh. Ya. Abu Hurairah. Kalau kita ambil kata yang sama ya,
darabal kalbu, itu kalbu itu adalah subjek ya, fa'il. Ya. Kalau darabal kalbu artinya, daraba artinya memukul ya Ustaz? Memukul. Jadi memukul anjing atau anjing memukul? Anjing memukul. Anjing memukul. Jadi kalau duribal kalbu artinya anjing dipukul. Ya. Tapi tetap juga anjing gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan fa'il dia otomatis kata kerjanya adalah aktif tapi kalau majhul jadinya pasif di. Bukan dipukul oleh anjing, bukan? Bukan. Anjing dipukul. Anjing dipukul ya? Ya. Bukan anjing bukan dipukul anjing gitu ya, dipukul oleh anjing, bukan ya? Bukan. Oh. Nah, itu anjing dipukul. Baik. Jadi sebetulnya sama aja ya. Jadi nggak perlu kita lihat majhul sama maklumnya. Pokoknya yang kedua setelah fi'il itu namanya adalah subjek gitu ya. Iya, subjek. Tapi dalam bahasa Arab itu ada dua kategori subjek. Ada subjek aktif, ada subjek pasif. Fa'ilnya dan naibul pasif fa'il. kan nggak berbeda dia kan Ustaz. Sama-sama pakai al, sama-sama dhammah. Iya, tapi dalam pemaknaan terjemahnya jadi berbeda. Contoh misalkan kalau kita gunakan doroba aliyun, Ali memukul. Ya. Dengan duriba aliyun, Ali dipukul, kan beda. Ali memukul dengan Ali dipukul kan beda. Oh ya, artinya betul Ustaz, artinya betul nggak Mas? Ya, Dari kata bahasa Arabnya kan nggak beda ya. Ya, dalam bahasa Arabnya nggak beda, sama-sama sama-sama fa'il, bentuknya sama, nggak berubah gitu ya. Betul. Sama-sama nggak berubah, tapi kalau dari sisi penerjemahan itu perlu ya, hati-hati. Dia dikenain. Baik, saya kira mungkin itu dulu fa'il dan naibul fa'il, Bapak Ibu. Ya, kita akan praktek langsung ya untuk untuk kita langsung praktek. Sebentar, ingat satu lagi Ustaz. Kalau duribal tadi Ali gitu ya, Ali dipukul, itu Ali itu bisa menjadi maf'ulun bih juga ya, kan dia yang dikenain. Ya. Nah, saya tambahkan ya. Terima kasih Pak Majwar mengingatkan. Naibul fa'il hakikatnya dulunya adalah objek atau maf'ul bih, dulunya. Jadi naibul fa'il itu dia hakikatnya dulunya adalah objek. Jadi sebelum dimajhulkan, ya contoh misalkan begini. Doroba aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Mana objeknya? Anjing. Anjing al-kalba. Ya, anjing kan objeknya kan. Nah, maka kalau misalkan dia diposisikan, jadi posisi lebih kepada maju dia. Jadi tadinya 3 kalimat disingkat jadi 2. Jadi duribal kalbu hanya 2. Ya, jadi posisinya tadinya posisi objek tapi bergeser menjadi 2. Contoh lagi misalkan kasorol bintul. Nggak bisa duribal kalbu Ali gitu nggak bisa? Nggak bisa. Itu rancu kalimatnya. Ya, jadi jadi rancu kalimatnya. Contoh misalkan kasarol bintul ina'a. Ya, anak perempuan telah memecahkan bejana. Maka bejana itu objek. Nah, untuk jadikan misalkan bejana ini objek kemudian posisinya ke depan, jadi naibul fa'il itu menghilangkan substansi dari subjek. Jadi naibul fa'il itu menghilangkan substansi subjek. Jadi subjeknya dihilangkan. Contoh kasarol bintul ina'a. Ya, anak perempuan memecahkan bejana. Siapa subjeknya? Anak perempuan. Mana objeknya? Bejana. Tapi kalau dimajhulkan itu subjeknya jadi hilang. Kusirol ina'u. Bejana telah dipecahkan. Gitu. Jadi bejana telah dipecahkan. Siapa yang memecahkan? Gak tahu sudah karena dihilangkan. Makanya dia dimajhulkan. Fungsi majhul adalah meniadakan atau menyembunyikan. Saya mau tanya Ustaz.
Ya, silakan Pak Tahir. Itu maf'ul bih sama juga artinya naibul fa'il sama enggak? Beda. Kalau maf'ul bih itu objek, kalau naib dia posisi kalimah menggantikan fa'il. Hanya posisi ya, bukan fungsinya, tapi posisi. Jadi kalau kita urutkan kan misalkan gini, urutan doroba urutan pertama, aliyun urutan kedua, al-kalba urutan ketiga. Nah, kalau dimajhulkan urutan ketiga maju dari urutan kedua, duribal kalbu. Alinya dihilangkan, karena alinya dihilangkan maka urutan kedua kan posisinya kosong. Maka urutan ketiga maju ke urutan kedua, gitu. Oh iya. Itu posisinya begitu. Tanya Ustadz. Ya, silakan, Kak Budi. Kalau kaitannya dengan pengertian di dalam bahasa Arab, kalau kata itu sebagai kalimat, kalau kumpulan kata sebagai ayat, itu kaitannya dengan ini subjek, objek tadi gimana Ustaz? Ya, baik. Ya. Pertama, dalam bahasa Arab namanya harfun, bahasa Indonesia juga harfun atau huruf, ya sama tuh. Nah, dalam bahasa Arab kumpulan huruf itu namanya kalimah. Dalam bahasa Indonesia kumpulan huruf namanya kata. Nah, dalam bahasa Arab kumpulan kalimah namanya jumlah. Ya, namanya jumlah atau kalam. Sementara dalam bahasa Indonesia kumpulan kata namanya kalimat. Nah, bagaimana dengan ayat Quran? Nah, begini. Ayat Quran itu, satu ayat itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Artinya satu ayat ini bisa dikategorikan sebagai satu jumlah, satu kalam, atau bahasa Indonesia satu paragraf. Nah, jadi fungsinya begitu. Nah, dalam satu kalimat itu ada fi'il, ada fa'il, naibul fa'il, ada mubtada'nya, ada khobarnya. Jadi campur. Ya, dalam satu kalimat itu variasinya begitu. Intinya, dalam satu ayat Quran itu pasti terdiri dari beberapa kalimat atau beberapa kata yang tersusun. Dan setiap kata mempunyai fungsinya. Apakah sebagai fi'il, apakah sebagai fa'il, atau sebagai maf'ul bih, atau sebagai mubtada dan khobar. Tergantung nanti redaksi katanya mengarahnya kemana. Apakah pernyataan? Kalau pernyataan berarti mubtada khobar. Kalau perintah berarti fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi itu nanti kita akan lihat dari sisi maknanya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ustaz tanya dong. Ya, silakan Ibu. Kalau maklum bisa fa'ilnya ngumpat mustatir. Seperti yadribul kalba. Kan ada huwa yang ngumpet. Apakah kalau yang majhul bisa ngumpet juga atau tidak bisa? Ya. Seperti begini, duribal kalba. Bisa nggak duribanya itu fa'il dan naibul fa'il, fi'il dan naibul fa'il. Bisa nggak, Ustaz? Tidak bisa. Kalau untuk naibul fa'il, dia tidak bisa disembunyikan. Oh, tidak bisa. Harus jelas ya? Kalau mau, jangan duribal kalba, duriba saja. Jadi dalam setiap fi'il maklum maupun fi'il majhul itu ada dhamir mustatir. Cuma bedanya kalau untuk fa'il itu dia bisa dihilangkan. Tapi kalau untuk majhul itu dia tidak bisa menampakkan tetap. Misalkan kalau misalkan maksudnya untuk fa'ilnya dohirnya dihilangkan. Tadinya misalkan doroba aliyun al-kalba. Jadi dorobal kalba itu boleh, alinya tidak disebutkan. Berarti dia mustatir. Berarti subjeknya mustatir. Ya. Tapi kalau untuk majhul gak bisa. Duribal kalba gak bisa. Nggak bisa. Tetap duribal kalbu. Ya. Kalau mau duriba saja tanpa ada al-kalba. Itu kaidahnya begitu. Oh, syukran. Ya, afwan. Baik, kita lanjut dengan menguraikan. Yang pertama kita bagi qul in tukhfu ma fi, itu yang pertama. Yang kedua sudurikum au tubduhu. Yang kedua. Yang ketiga ya'lamuhullahu wa ya'lamu. Ya'lamuhullahu wa ya'lamu. Yang ketiga. Yang keempat ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang kelima wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang keenam kita loncat yauma tajidu kullu nafsin.
Yang keenam, yauma tajidu kullu nafsin. Yang ketujuh, ma amilat min khairin. Yang kedelapan, muhdoron wa ma amilat. Yang kesembilan, min su'in tawaddu. Min su'in tawaddu lau. Yang ke-10, anna bainaha wa bainahu. Itu. Jadi kita bagi 10 supaya setiap apa yang menguraikan punya tantangan tersendiri, tidak ada recycle, tidak ada pengulangan, sehingga memang murni punya tantangannya tersendiri. Silakan diawali dengan Pak Mazwar, qul in tukhfu ma fi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qul fi'il amar Ya. untuk subjeknya anta. Ya. In adalah huruf jazm yang bisa menjazam. Dan huruf syarat. Apa, Ustaz? Huruf jazm dan huruf syarat. Oh, huruf jazm dan huruf syarat. Mabni atas sukun. Tufu adalah fi'il mudhari' af'alul hamzah tanpa nun. Ya, betul. Karena ada in di depannya. Ya. Ma adalah isim, fi adalah huruf jar. Oke, baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, sudurikum au tubduhu. Suduri isim nakirah majrur ditandai dengan kasroh. Oke. Kum isim domir mutasil mabni ala sukun. Oke. Sudurikum jumlah idhofah. Ya, betul. Au huruf ibtida. Huruf atof. Huruf atof mabni ala doma ya Ustaz ya. Ala sukun. Au. Oh, ala sukun, ala sukun. Tubdu. Tubdu'u fi'il mudhari af'alul khamsah marfu ditandai dengan doma. Madzum. Hu isim domir. Hu isim domir mutasil mabni ala doma. Diulang, tubdu fi'il mudhari af'al khamsah madzum, cirinya dibuang nun. Oh, mazum ya. Ya, mazum. Cirinya dibuang nun. Dibuang nun, oh ya, dibuang nun. Ya. Isim domir mutasil mabni ala doma. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial, berikutnya ya'lamullahu wa ya'lamu. Silakan Pak Afrial. Diaktifkan suaranya, Pak. Silakan Pak Afrial. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu. Ya'lam fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Sahih akhir. Sahih akhir. Mazum. Cirinya sukun. Ya. Hu-nya. Hu domir mutasil. Mabni ala suku doma. Allahu fi'il isim ma'rifat marfu cirinya domah. Nah, ini isim marfu setelah fi'il maklum, Allahunya sebagai apa? Fa'il. Ya, sebagai fa'il. Baik. Fa'il Allahu. Fa'il yang walaupun dijeda dengan hu-nya tapi tetap Allahunya yang marfu. Baik. Jadi dengan dia tahu kita fa'il, jadi kalau menerjemahkannya Allah mengetahuinya. Jadi dia di depan ya Ustaz ya. Betul, ya. Karena dia fa'il, maka fa'il yang pertama diterjemahkan. Ya. Allah mengetahuinya. Ya. Ya, begitu. Silakan wa ya'lamu Pak Afrial. Atof mabni atas fathah ya'lamu. Setelah waqaf, wa-nya ibtida karena setelah waqaf. Wa-nya ibtida. Ya. Ya'lamu fi'il mudhari sahih akhir. Sahih akhir. Marfu cirinya doma. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani silakan
Berikutnya ma fis samawati wa ma fil ardi. Silakan disebutkan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ma fis samawati wa ma fil ardi. Ma. fi samawati fi huruf jar. Dari ma. Ma fis samawati. Ma-nya. Ma. Oh ini ma. Isim. Ma isim. Fi. Hah? Ya, fi. Apa Ustaz? Ya, dilanjut. Ma isim, kemudian fi. Oh, dilanjut ya. Fi huruf jar. Pakai huruf jar. As-samawat. As-samawati isim Isim. Marifat. isim apa Ustaz? Ustaz. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Baik. Rifat. Oke. Wa lagi. Wa. Wa huruf jar. Huruf atof. Huruf ataf. Ma isim. Oke. Fi. Fi. Fi huruf jar. Oke. Al-ardi. Al-ardi isim Isim ma'rifat. Alif lam. marifat ya. Oh, alif lam isim marifat ya Ustaz ya. Ma'rifat ya. Jadi kalau tanwin nakiroh, kalau alif lam ma'rifat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa huruf ibtida. Oke. Mamniun ala fathah. Oke. Allahu isim ma'rifat marfu cirinya domah. Oke. Ala huruf jar mabniun ala sukun. Oke. Kulli. Kuli ini apa Pak Ustaz? Isim atau apa? Kulli isim nakiroh. Karena kasroh. Oh gitu. Kuli isim nakiroh mansub Majrur. cirinya Oh, ini nyantain ke dia nanti. majhul. Majrur. Gimana? Cirinya kasroh. Majhul cirinya kasroh. Syai'in. Sayin isim nakiroh mansub cirinya Majrur. kasroh. Majrur. Majrur ya Pak Ustaz? Ya, Majrur ciri cirinya kasroh. kulli Qadirun syai'in. Kulli Ya. syai'in. Kulli syai'in. kuli sayin jumlah idopah. Idhofah. Qadirun. Qadirun isim nakira marfu cirinya domah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imron. Majrur Tajidu maf'ul. nafsin. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma isim nakiroh mabni ala fatih. Tajidu fi'il mudhari' sahih akhir marfu ciri domah. Oke. Kullu isim nakiroh marfu ciri domah. Nah, ini isim nakiroh marfu setelah fi'il maklum. Maka kullu ini sebagai Naibul fa'il. kullu ini sebagai setelah fi'il maklum. Fa'il. Sebagai fa'il. Naibul Tajidu fa'il. fi'il maklum, maka kullu sebagai fa'il. Nah, catatan dalam bahasa Arab, fa'il atau subjek gak mesti manusia. Ya, apapun itu yang penting marfu dia jadi fa'il. Baik, nafsinnya silakan. Nafsin isim nakiroh majrur ya ciri kasroh. Baik, kullu nafsin Kullu jumlah nafsin idhofah. idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi, ma amilat min khairin. Silakan, Pak. Ma isim amilat fi'il Madhi, ya fi'il madhi. fi'il madhi Macam Mabni ala fath. apa ini Ustaz? Amilat itu fi'il madhi Fi'il madhi mabni atas mabni fathah, huruf atas ketiganya fathah. fathah huruf Min. ketiga ya. Min huruf jar Huruf jar mabni atas mabni atas sukun. Khairin isim nakiro mabni ala kasri. atas kasroh. Baik, alhamdulillah. Majrur apa mabni? Khairin majrurun. Nakiroh majrur. Majrur. Tandanya kasrah. Tandanya kasrah. Oh, baik, alhamdulillah. Bu Harti silakan muhdoro wa ma amilat. Seru. Muhdoron isim nakiroh
Mansub. Mansub cirinya fathah. Oke. Wa atof mabni atas fathah. Ma im mabni atas sukun. Oke, amilat. Amilat fi'il. Madhi. Fi'il madhi fathah. Mabni. Cirinya fathah. Mabni atas. Mabni atas fathah. Fathah. Baik, alhamdulillah. Bu Ella silakan. Min su'in tawaddu. Lau. Min su'in, min huruf jar mabni ala sukun. Su'in isim nakirah majrur tandanya kasrah. Tawaddu fi'il madhi maklum. Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari maklum tandanya dhammah. Lau Fi'il mudhari maklum marfu. Tawaddu fi'il mudhari marfu cirinya dhammah. Lau huruf syarat ya Ustaz. Lau ya huruf Syarat. syarat. Isyarat. Mabni atas sukun. Syarat. Lau huruf syarat mabni ala sukun. Anna taukid apa isim Sampai apa? lau aja tadi. Anna Udah huruf belau. sampai lau lau ya. aja. Sampai lau. Oh sampai lau. Ya. Bu Ai dilanjut. Anna bainaha wa bainahu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Anna harfu nasbin ya, Ustaz? Anna huruf nasab dan huruf taukid. Huruf taukid mabni ala fathi. Baina isim dorab mabni ala fathi. Ha isim damir mutasil mabni ala sukun. Wa harfu atop mabni ala fathi. Baina isim dorab mabni ala fathi. Hu isim damir muttasil mabni ala dhammi. Oke, tadi bainaha jadi jumlah. Baina idhofah. Bainahu juga. Bainahu juga idhofah. Amadan maf'ul bihi Ustaz. Ya, amadan isim nakiroh mansub cirinya fathah. Cirinya fathah maf'ul bihi bukan? Udah sampai bainahu aja. Isim anna ya Ustaz ya. Sampai bainahu Dia menjadi menjadi isim anak ya, kalau kita bahas isim anak. Baik, demikian untuk menguraikannya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke pemaknaannya. Dan nanya Ustaz dikit, yang au tadi huruf apa Ustaz? Yang mana Pak? Au atau au huruf atop, kalau lau huruf syarat. Yang huruf syarat mana? Lau. Oh lau. Lau jika lau. Ya. Oh, lau. Ini ataf ya. Nah, terus yang in tadi tuh huruf jazam sama huruf apa Ustaz? In huruf jazm dan huruf syarat. Syarat. Ya, syarat. Syarat. Baik. Terus yang amilat tadi itu madi majhul bukan Ustaz? Yang amilat bukan. Amilat il madi maklum karena polanya AIA. Polanya AIA. Amilat AIA. Kalau yang majhul itu UIA. UIA. Depannya dhammah U. Oh, jadi yang menentukan itu bukan huruf kedua ya? Kalau fi'il majhul huruf pertama. Pertama dan ketiga. Huruf pertama dan ketiga. Oh, oke. Baik. Baik, Ustaz. Makasih. Ya. Ustaz, yang saya baca tadi, anna is taukid, harful jazm, harful mansub. Bisa ikhwatu inna enggak? Anna itu ada watu anna. Ada waktu nasibah. Jadi kalau kita mau uraikan lebih detail lagi, anna harfu taukid wa harfu nasbun ya. Jadi harfu nasab dan harfu taukid. Jadi kalau misalkan mau dirunjukkan, kalau anna itu ada isim ina, ada khobar anna, ada khobar anna dan ada isim anna. Nah, tadi amadan itu adalah khobar anna. Asalnya anna amadan ba'idan begitu. Terus mana khobarnya? Khobarnya adalah khobar jumlah wa yuhadiru, bisa atau bisa kepada yang dibuang, ada kalimah khobar yang ada kalimah khobarnya yang dibuang. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini untuk nanti kalimatnya mungkin lebih jauh lagi nanti kita bahas.
ya agar untuk tidak terlalu melebar sehingga khawatirnya membingungkan. Jadi kalau saya jelaskan lebih detail, mungkin yang sudah mengerti alhamdulillah, tapi yang belum memahami nanti malah bertumpuk-tumpuk materinya. Jadi saya bukannya tidak mau menjelaskan detail karena khawatir nanti bertumpuk-tumpuk malah membingungkan. Jadi biar nanti sesuai dengan tahapan sesuai dengan tahapan pembahasannya. Sudah diterangin Ustadz aja ya tanyanya Ustadz. Ya, baik. Masuk kadang-kadang mau juara soalnya. Ustadz. Iya, baik. Ya, kita akan bahas tentang maknanya ayat 29 surah Ali Imran, surah Ali Imran. Nah, ini jadi Allah menjelaskan tentang ini rangkaian tentang ayat ke atas. Jadi kalau misalkan kita bahas kalau untuk memaknai Al-Qur'an itu minimal kita memahaminya bukan satu ayat. Jadi Bapak Ibu perhatikan untuk satu kalimat dalam bahasan ilmu tafsir. Dalam bahasan ilmu tafsir kalau kita mau memahami ayat Quran itu jangan sepotong-sepotong. Jangan satu ayat. Itu bahaya. Harus dipahami minimal satu ain. Ya, minimal satu ain atau satu ruku. Kan misalkan dari ain ke ain itu satu tema. Nah, jadi kalau kita misalkan mau bahasakan di Quran itu ada tanda ain, maka kita akan memahami seutuhnya. Akan memahami seutuhnya. Contoh misalkan ayat tentang puasa. Kalau kita hanya memahami ayat 183 saja, itu fatal. Nanti karena ada ke bawahnya tuh. Itu satu ain. Jadi satu tema. Jadi satu ain itu satu tema pembahasan. Nah, dalam ilmu tafsir, fatal kalau orang hanya memahami Al-Quran hanya ayat per ayat. Tapi harus minimal satu tema, yaitu satu ain atau istilah satu ruku. Nah, ini kita memahaminya tema ini dari mana? Dari kita Fakulillahumma malikal mulki sampai dengan ala kulli syai'in qadir, ini masih satu nyambung, satu tema. Maka jangan diputus. Nah, ini jadi banyak kesalahan fatal orang memahami ayat karena dia memahaminya hanya sepotong. Ya, jadi sepotong. Roti kalau dipotong nggak apa-apa, kalau ayat dipotong-potong nanti repot. Nah, jadi ini kaitannya. Kenapa ada ayat bahasa, katakan olehmu Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang di hati kalian atau menampakkan, Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang di langit, di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Ada potensi-potensi manusia melakukan pengingkaran. Dipikirnya Allah gak melihat. Jadi pengingkaran terhadap apa? Terhadap ayat-ayat sebelumnya. Pengingkaran terhadap tentang perintah memilih pemimpin yang dia dari seakidah, tentang mengingkari bagaimana bahwa kepemimpinan itu hakikatnya Allah kuasa. Jadi ada di situ potensi manusia, kenakalan manusia tanda petik untuk mengakal-akali syariat Allah. Jadi ada untuk mengakal-akali syariat Allah, termasuk kejadian dalam Pilkada DKI 2017. Yaitu saya bahas aja mungkin diungkap supaya lebih real contohnya. Kenapa katanya nggak boleh memilih Ahok? Bukankah Ahok tuh dalam bahasa Arab ini ngomong Ustadz yang sudah dikasih amplop ini? Ya, tim sukses. Ahok itu bahasa Arab Bapak Ibu. Ahok itu akhoka, saudaramu. Jadi pilihlah saudaramu namanya Ahok. Ya, itu kan ngaco itu penjelasannya. Memang sih kelihatannya bahasa Arab. Pembeloan. Dan bahasa Arab itu akhoka. Akhoka itu saudaramu. Saudara seiman maksudnya. Tapi dipelintir. Kenapa? Karena memang sudah seperti ini kenyataannya. Padahal ayatnya sudah jelas. Ada pemimpin yang dari kalangan muslim. Bahkan darahnya darah murni pejuang. Nah, jadi ini kaitan kayak gini. Nah, makanya kenapa jika kalian menyembunyikan syariat, kalian tidak mengakui di dalam hati. Paling di dalam hati aja gak mau diungkapkan. Ngapain sih diatur-atur? Atau menampakkan dengan tadi kampanye. Pilihlah Ahok, karena Ahok itu saudara kita. Itu menampakkan itu. Nah, yang kayak gini-gini itu dijelaskan. Kenapa? Karena rangkaian daripada ayat ini belum tuntas. Itu bagian satu tema, satu pembahasan. Nah, jadi ini untuk hitobnya. Nah, untuk konteksnya, kontekstualnya dalam hal apapun, tentu Allah mengetahui yang tersembunyi di hati maupun yang dinampakkan. Itu untuk kontekstualnya. Tapi untuk tekstualnya, khitab ayat ini kaitan dengan ayat sebelumnya tentang kepemimpinan. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu supaya kita tidak gagal paham memahami ayat Quran. Karena banyak orang yang
gagal memahami karena dia ngambil sepotong-sepotong, tidak memahami secara utuh satu tema. Makanya saya sarankan Bapak Ibu kalau mau baca Quran supaya tuntas minimal dari ain ke ain atau satu ruku. Satu ruku itu tergantung, ada yang 5 ayat, ada yang 6 ayat, ada yang 7 ayat, tergantung temanya. Yang penting ain itu aman. Kalau kita membaca sekali baca satu ain, insya Allah aman. Satu tema kita baca tuntas. Apalagi kalau misalkan terjemahkannya. Termasuk pembahasan pun, walaupun kita berseri satu ayat, tapi saya akan menyampaikan bahwa ini masih ada kaitan, ini masih ada kaitan. Kenapa? Karena ini masih satu tema. Demikian. Kalau satu juz itu pada akhir juz kan tidak selalu akhir ain ya, gimana jadinya? Atau satu halaman misalnya, kan tidak selalu akhir ain. Iya, makanya kalau saya mau sampaikan, kalau mau tuntas itu minimal satu ruku. Ya, kalau mau lebih tuntas lagi satu surah, apalagi juz 30 itu satu surah tuntas semua tuh. Ya, jadi satu surah itu tuntas semua. Jadi satu ain itu, jadi kenapa? Ulama ada mengatakan ain, ada hizb, ada juz, ada surah. Kenapa pembagiannya begitu? Supaya orang tahu bahasannya mana saja dan batasannya, terutama dalam membaca. Kenapa membaca itu ada wakaf? Supaya tidak salah, supaya yang koma jangan dianggap titik, yang titik jangan dianggap koma. Nah, jadi supaya kita mengerti, memahami, supaya jelas hukum yang dibaca, jelas kemudian keterangannya. Jadi tidak parsial. Kenapa? Karena kalaupun parsial belum tuntas, maka harus ada bahasa ini belum tuntas. Nanti ada kaitan dengan ayat berikutnya. Harus membahasakan seperti itu sehingga tidak dipahami itu sudah titik padahal masih koma begitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian yang disampaikan. Ya, karena tadi Pak Muhajir menyampaikan jam 7.30 sudah ada agenda lagi. Ya, mungkin demikian. Insya Allah nanti dilanjutkan untuk PR pekan ini adalah surah berikutnya. Ya, kemarin sudah selesai ya untuk yang PR-nya. Al-Adiyat sudah selesai, berarti Al-Jazalah ya. Lanjut ke Al-Jazalah. Ya. Al-Jazalah ayat 1 sampai dengan 1 sampai 3 ya. Ayat 1 sampai 3 Al-Jazalah untuk satu pekan ini. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih sudah sama-sama kita hadir bersama-sama. Semoga menjadi saksi atas kita amal soleh di hadapan Allah karena kita meluangkan waktu atas syukur sehat, nikmat umur dan juga sehat kita gunakan untuk mengkaji Al-Qur'anul Karim dan ilmu Allah. Semoga Allah ridhoi kita semua, Allah berkahi kita semua, Allah kurniakan ilmu manfaat untuk kita semua yang mendatangkan kemaslahatan, keberkahan untuk kita. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.